Dan setelah mualaf ini memang saya benar-benar tidak dianggap sebagai anak. Saya dikeluarkan dari rumah tanpa sepotong baju waktu itu. Tanpa sepotong baju, saya diusir dengan caci maki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya pertama kali mu'alaf itu di Desember 2018. Perjalanan saya menjadi mu'alaf itu berawal dari keinginan saya melihat lingkungan sekitar saya rata-rata adalah muslim. Jadi saya merasakan Islam itu nyaman bagi saya itu ketika bulan Ramadan, di mana setiap bulan puasa saya melihat teman-teman saya berkumpul dengan keluarganya seperti buka puasa, sholat tarawih, dan Lebaran itu kayaknya menyatu dengan keluarganya. Tapi setelah saya bedakan dengan agama saya, dengan hari raya Natal, itu jauh sekali bedanya. Jadi itu yang bikin saya, oh ternyata Islam kekeluargaannya dapet ya, terus bikin saya tenang. Dan yang bikin saya mantap untuk masuk Islam adalah ketika saya mendengar suara takbir pada malam takbiran. Itu yang bikin saya mantap. Di saat saya mendengar suara takbir, itu saya ngerasa adem sekali gitu. Jadi itu yang membuat saya mantap. Dan kenapa saya bisa ada di titik baca syahadat di pesantren Anaba ini berawal dari teman saya. Pertama saya diajak untuk kajian dan di situ posisinya saya belum mu'alaf sama sekali. Jadi saya diajak kajian dan saya dipinjemin gamis, kerudung, dan di situ saya dikenalkan oleh salah satu ustazah. Di mana ustazah itu juga seorang mu'alaf dan dia adalah mantan pendeta. Jadi di situ saya dikasih pencerahan masuk Islam tuh seperti ini, jadi mu'alaf tuh seperti ini. Dan di hari itu setelah saya pulang kajian, di situ saya memantapkan diri, oh saya harus mu'alaf, saya bisa mu'alaf seperti ustazah ini gitu. Jadi dari situ saya dikenalkan oleh ustazah yang mantan pendeta ini untuk ke pesantrennya Ustadz Nababan. Jadi dari situ saya dibawa ke sini langsung. Cuman waktu itu Ustadz Nababan sedang berhalangan hadir, jadi saya dimu'alafkan, disahadatkan oleh Ustadz Iwan. Jadi saya sebelum disahadatkan, saya dibimbing dulu, dikasih arahan seperti ini, untuk menjadi mu'alaf. Terus seperti ini konsekuensinya dari keluarga, dari lingkungan, dan dari situ setelah saya diberi nasihat, arahan, di situ saya semakin memantapkan diri untuk menjadi mu'alaf. Saya mu'alaf setelah sholat asar. Jadi sehabis kita sholat asar, saya di situ mulai untuk membaca syahadat di musola. Jadi dari situ setelah saya resmi menjadi seorang mu'alaf, kehidupan saya berubah 100%. Jadi di situ saya mulai belajar sholat, terus saya pelan-pelan belajar mengenal tulisan-tulisan Arab yang sebelumnya saya tidak mengenal sama sekali, tidak bisa membaca sama sekali tulisan Arab. Sampai detik ini saya masih proses belajar. Perbedaan sebelum dan sesudah saya menjadi mu'alaf itu sangat jauh beda. Jadi dimana ketika saya merasa banyak masalah, saya lari ke sholat. Alhamdulillah setelah saya menjadi mu'alaf, memang faktor yang bikin sedih itu adalah di keluarga, karena di keluarga saya sama sekali 100% itu non muslim. Jadi benturan semua, ocehan, caci maki, semua saya dapatkan dari keluarga. Dari situ saya dibilang anak durhaka, anak tidak tahu diri, anak tidak tahu diuntung, sampai pada akhirnya saya diusir dari rumah. Di situ saya mencoba untuk
tetap bertahan hidup. Terus alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan kerjaan yang baik, dan saya sekarang hidup sendiri. Saya hidup sendiri sebatang kara, jadi tidak ada keluarga yang mau, sampai detik ini tidak ada keluarga yang mau menanyakan kabar saya, keberadaan saya itu tidak ada. Dan sampai saat ini ya cuman teman-teman saya saja yang support saya sampai pada detik ini. Itu pengalaman saya sampai bisa jadi mualaf sampai seperti ini. Tapi alhamdulillah Allah ngasih saya orang-orang baik, orang-orang yang tulus buat saya, karena saya percaya Allah tuh pasti nunjukin jalan yang terbaik, pasti buka jalan buat orang-orang yang percaya sama Allah gitu. Itu aja sih, itu pengalaman saya sebelum dan sesudah menjadi mualaf. Alhamdulillah Allah ngasih hidayah yang begitu luar biasa, karena awalnya saya ragu, tapi Allah mantapin diri. Berawal dari ikut kajian itu sampai dipertemukan oleh seorang mantan pendeta dan dikasih jalan untuk ada di Anaba ini, itu luar biasa. Kalau sampai pada detik ini sih anak mana ya Pak Ustadz yang tidak rindu sama orang tuanya, karena saya juga anak pertama, anak perempuan pertama di keluarga. Saya 2 bersaudara, yang satu adik saya laki-laki dan saya anak perempuan satu-satunya, dimana sebelum saya mualaf itu memang keluarga saya sangat memanjakan saya gitu. Jadi benar-benar perhatiannya sangat lebih ke saya gitu. Jadi, dan setelah mualaf ini memang saya benar-benar tidak dianggap sebagai anak. Saya dikeluarkan dari rumah tanpa sepotong baju waktu itu. Tanpa sepotong baju, saya diusir dengan caci maki. Saya dibilang anak durhaka, anak tidak tahu diri, yang sudah dikuliahkan mati-matian, anak tidak tahu diuntung. Saya kangen banget, kangen bapak, kangen mama, kangen adik. Kalau seandainya adik, bapak, mama, kalau lihat kakak di sini, kakak cuma bilang, kakak udah dewasa, kakak nentuin jalan hidup kakak sendiri. Kakak sayang banget sama mama, sama bapak, sama dede. Kakak kayak gini tuh bukan jadi orang jahat. Islam itu nggak jahat yang seperti bapak sama mama kira. Islam itu bukan teroris, Pak. Jadi kakak kayak gini, kakak pengen jadi lebih baik. Kakak tetap jadi anaknya mama sama bapak. Kakak nggak berubah jadi orang lain, nggak. Cuman kakak punya kepercayaan yang berbeda dari bapak sama mama. Kakak selalu berdoa setiap sholat, bapak sama mama tuh sehat terus, panjang umur. Kakak pengen setiap kakak gajian tuh kakak pengen kasih mama sama bapak, tapi karena bapak sama mama ngebatasin hubungan ini, kakak bisa apa? Tapi insya Allah, Allah bukain pintu hati mama sama bapak biar bisa terima kakak lagi. Terus biar Allah juga yang buka pintu hati mama sama bapak supaya bisa dapat hidayah dari Allah.